Bismillah. I'tiqadu ahli sunnati fi kalamillahi azza wa jalla. Keyakinan ahli sunnah tentang kalam Allah. I'lam, ketahuilah olehmu rahimakallahu, semoga merahmati akan engkau oleh Allah bitaufiqihi, dengan taufiknya Allah. Anna ahli sunnati, sesungguhnya ahli sunnati wal jamaah, kullahum, seluruh mereka, muttafiquna, bersepakat oleh mereka ahli sunnah, ala anna Allah ta'ala, atas sesungguhnya Allah ta'ala mutakallimun, maha berbicara, bikalamin, dengan kalam, lahu, baginya Allah, azaliyun, itu azali, abadiyun, abadi. Azali artinya tiada bermula, abadi artinya tanpa penghabisan, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Sebenarnya dari sini kalau sudah faham, kalam Allah abadi, azali, abadi, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Itu artinya tidak menyerupai makhluknya. Fakalamuhu, maka kalam Allah Ta'ala laisa bimakhluqin, bukan makhluk, wala muhdatsin, dan tidak dijadikan, tidak baharu, wala maj'ulin, dan tidak dijadikan, wala harfin, dan bukan huruf, wala sautin, dan bukan suara. Kalam Allah, kalam zatnya atau sifat kalamnya tidak seperti kalam kita, bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa, bukan dengan alat-alat, bukan dengan lidah, bukan dengan mulut atau anggota badan lainnya. Allah maha suci dari itu semua. Bal, tetapi kalamuhu, kalam Allah Ta'ala, qadimun, itu qadim, tiada bermula. Wahuwa, dan dia kalam, sifatun, itu sifat, min sifati zatihi, dari sifat-sifat zatnya Allah, al-wajibati, yang wajib, itu sifat, lahu, bagi Allah subhanahu. La bidayata, tidak ada permulaan, lahu, baginya kalam, wala nihayah, dan tidak ada penghabisan. Wahuwa, dan dia Allah, fi dzalika, dalam demikian itu kalam, mislu qudratihi, seperti sifat kudrahnya, wa iradatihi, dan iradahnya Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah, wa ghairi dzalika, dan selain itu, min sifati dzatihil muqaddasi, min sifati dzatihi, dari sifat-sifat zatnya, al-muqaddasi, yang disucikan, anin naqsi, dari kekurangan, wal mumasalati li ghairihi, dan menyerupai bagi yang lainnya, suci dari menyerupai bagi yang lainnya atau selain Allah, minal hadisati, dari segala perkara yang baharu. Wa kullu ma siwahu, dan setiap sesuatu, siwahu, selain Allah, minal mawjudati, dari segala perkara yang mawjud, dari segala perkara yang ada selain Allah, fahuwa minal hadisati, maka dia dari segala perkara yang baharu, bagian dari perkara yang baharu, makhluk, la ghairu, tidak lain. Maksudnya mutlak, segala sesuatu selain Allah adalah baharu. Segala sesuatu selain Allah ada dari tidak ada, ada karena diadakan oleh Allah. Wala yajuzu, dan tidak boleh, wasfu kalamihi ta'ala, mensifati akan kalam Allah Ta'ala, bisyai'in, dengan sesuatu, min sifatil khalqi, dari sifat-sifat makhluk, kainan makana. Kainan makana artinya bagaimanapun, mutlak. Tidak boleh mensifati kalam Allah seperti kalam makhluknya, mutlak dari berbagai segi.
Jalla wa taqaddasa, maha agung dia Allah, wa taqaddasa dan maha suci dia Allah. Kalamuhu oleh kalamnya, anil ibtida'i dari permulaan, wal intihai dan penghabisan. Jadi tidak didahului dengan tidak ada kemudian ada, tidak didahului dengan diam kemudian berbicara. Karena itulah suci dari huruf-huruf, suci dari suara dan dari bahasa. Tidak dapat dibayangkan. Tidak dapat dibayangkan. Tidak boleh difikirkan dalam makna bentuk, dalam makna sifat-sifat kebendaan. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Nah, karena itu kalam Allah Jalla wa taqaddasa kalamuhu, suci kalam Allah, anil ibtida'i dari permulaan, wal intihai dan penghabisan, wat tahdidi dan batasan, wat tab'idi dan bagian-bagian, wal lahni dan lahn ucapan, kata-kata, wal i'rabi dan i'rab. Dialek gitu. Dialek maha suci daripada al-lahn, wal inqita'i dan maha suci daripada al-inqita', terputus, was sukuti dan diam, wal ittisali dan suci dari menyambung, bersambung, bimakna tatabu'i dengan makna terus menerus dalam pengertian bergantian, dalam makna bergantian. Seperti kita ketika mengucapkan, ini namanya tatabu', bergantian antar huruf. Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, tatabu'na. Kalam Allah mustahil seperti demikian itu. Adapun Al-Quran disebut kalam Allah, maka itu adalah ungkapan dari sifat kalamnya. Nanti akan dibahas itu. Al-Quran yang kita baca disebut kalam Allah adalah ungkapan dari sifat kalamnya atau dari kalam zatnya. Suci kalam Allah dari apa? Al-ittisal, bersambungan, bima'na tatabu'i dalam pengertian bergantian, wa ta'aqubi dan bergantian sama maksudnya. At-tatabu' dengan at-ta'aqub. Kama yahsulu seperti yang terjadi lil ajza'il hadisati bagi bagian-bagian yang baharu, al muta'aqibati yang bergantian, min kalamil khalqi dari kalam makhluk. Kalam kita kan bergantian ini, antar huruf diselingi diam mulai lagi, selingi diam mulai, selingi diam mulai. As-sukut wal kalam, diam berbicara, kemudian tersusun dari huruf-huruf, tersusun dari bagian-bagian dengan mengeluarkan suara, dengan mengeluarkan tamawuju hawa. Tamawuj hawa artinya apa? Gelombang udara keluar dari mulut. Dengan apa? Istiqaqul ajram. Dengan apa? Menempelnya atau gerakan anggota-anggota pada mulut. Lidah bergerak. Mim dengan menempelkan, mengkatupkan bibir atas sama bibir bawah. Bisa enggak mengucapkan huruf mim tanpa mengatupkan? Gini aja nih bibir. Mim katakan tanpa mengatupkan mulut. Gini aja. Apa yang keluar? Artinya bahwa kalam kita membutuhkan kepada alat-alat. Kalam Allah tanpa alat-alat. Fakalamuhu, maka kalam Allah azza wa jalla munazzahun. Fakalamuhu, maka kalam Allah azza wa jalla yang maha suci dan yang maha agung. Munazzahun itu suci,
an dzalika kullihi, dari demikian itu seluruhnya. Idzil harfu wassautu, karena huruf dan suara, min ma'anil khalqi, dari makna-makna makhluk, fi hudusihi, dalam kebaharuannya, wa ta'addudihi, dan pada hitungannya, wa ta'aqubihi, dan pada saling bergantiannya. Huruf itu bergantian satu dengan lainnya. Itu kalam pada makhluk. Kalam pada makhluk dengan ada ta'aqubul huruf, bergantian satu huruf dengan huruf lainnya. Kalam Allah tidak seperti demikian itu. Wa amma kalamuhu ta'ala, dan adapun kalam Allah ta'ala, fala yasbiqu ba'duhu ba'dan, maka tidak mendahului oleh sebahagian akan sebagian yang lain. Kaifa? Bagaimana mungkin demikian? La, artinya tidak mungkin terjadi seperti itu. Mustahil demikian adanya. Wa kalamuhu, dan padahal kalam Allah kulluhu, bahwa kalam Allah azaliyun. Kulluhunya dicoret aja enggak apa-apa itu. Wa kalamuhu, dan kalamnya Allah azaliyun, itu azali. Bang, tadain bang. Tadain. Kullunya di kulluhunya coret, kasih tanda samping. Wa kalamuhu, dan kalamnya Allah azaliyun. Wa sabqul azaliyyi 'alal azaliyyi muhalun, dan terdahulunya yang azali atas yang azali, muhalun, itu mustahil. Ketika disebut azali, apa artinya? Tanpa permulaan. Maka mustahil yang tanpa permulaan kemudian apa? Didahului oleh azali yang lain. Sebab kalau begitu maka azali yang pertama ini menjadi batal. Paham tidak? Kalau azali yang pertama batal, berarti azali yang kedua itu juga menjadi batal, karena akan menyebabkan kepada adanya azali yang lain yang menjadikannya. Mustahil seperti itu. Li'annahu, mustahil seperti itu. Mengapa mustahil? Li'annahu yufdi ila tasalsuli wad-dawri wa huwal mustahilul munjali. Wah, keluar dah tuh Huriyatul Bahiyah. Sebab kalau begitu menyebabkan kepada adanya apa? At-tasalsul, dan kepada adanya apa? Ad-dawr. Mustahil demikian. At-tasalsul itu tanpa penghabisan. Ini diciptakan oleh ini oleh ini oleh ini, tanpa penghabisan ke atas. Mustahil seperti itu. Atau daur, muter, ini oleh ini oleh ini, balik lagi ke sini. Mustahil seperti itu. Nanti akan dibicarakan terkait ad-daur dan at-tasalsul. Bal huwa, tetapi dia kalam Allah kalamun wahidun, itu kalam yang esa. Dallah, menunjukkan oleh kalam Allah ala kullil asya'i, atas segala sesuatu. Yang dimaksud kalam Allah ta'alluqnya kepada tiga perkara daripada al-wajibat wal mustahilat wal jaizat. Apa bait syairnya, Bang? Dalam Kharidah Al-Bahiyah, kalam Allah ta'alluqnya dengan apa? Al-wajibat, al-mustahilat, sama al-jaizat. Apa? Dia lupa. Lanjut. Kama annana naqul, sebagaimana bahwa kita
Naqul berkata oleh kita, inna iradatahu, sesungguhnya iradah Allah, iradatun wahidatun, itu iradah yang esa, tidak terbagi-bagi. Wa qudratuhu wahidatun, dan kudrahnya Allah wahidatun, itu esa, tidak terbagi-bagi. Muta'alliqani, ta'alluq oleh keduanya, terkait oleh keduanya iradah dan qudrah, bikullil mumkinatil aqliyati, dengan setiap perkara mumkinat al-aqliyah, wa ma yajuzu, dan segala apa yang boleh alaiha, atasnya al-mumkinat. Kadzalika wa kadzalika, dan demikian pula ilmuhu, ilmunya Allah Ta'ala wahidun, itu esa, syamilun, mencakup, likullil ma'lumat, bagi segala perkara al-ma'lumat. Kalau kudrah dan iradah itu ta'alluqnya terhadap perkara al-mumkinat, al-aqliyah, sementara kalam Allah ta'alluqnya juga ta'alluqnya dengan 3 perkara hukum akal. Kalau qudrah dan iradah hanya kepada apa? Al-mumkinat, perkara yang boleh adanya dan tidak adanya. Adapun kalam Allah ta'alluqnya terhadap 3 perkara hukum akal, yaitu al-wajibat, al-mustahilat, dan al-jaizat. Sebagaimana ilmu Allah juga ta'alluqnya dengan al-wajibat, al-mustahilat, dan al-jaizat. Wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuqa. Terus wajzim, terus apa? Terusannya itu wajzim bi anna sam'ahu wal basara, nah, terusannya apa? Ta'allaqa bi kulli mawjudin yura. Itu kalau sama' dan al-basar ta'alluqnya dengan kullu mawjud. Kalau kalam Allah ta'alluqnya dengan al-wajibat, al-mustahilat, dan al-jaizat. Sama dengan ilmu Allah. Ilmu Allah ta'alluqnya dengan al-wajibat, al-mustahilat, dan al-jaizat. Jadi dengan ilmunya Allah mengetahui segala perkara al-wajibat, yaitu mengetahui hakikat dirinya sendiri, mengetahui hakikat zatnya sendiri, mengetahui segala sifat-sifatnya semuanya. Juga dengan ilmunya Allah mengetahui perkara-perkara yang mustahil. Juga dengan ilmunya Allah mengetahui segala perkara yang jaiz. Nah, demikian pula dengan kalamnya. Kalam Allah ta'alluqnya dengan 3 perkara ini. Maka dengan kalamnya Allah berbicara terkait sifat-sifatnya atau zatnya. Dengan kalamnya Allah berbicara tentang perkara-perkara al-mustahilat. Dengan kalamnya Allah berbicara terkait perkara-perkara al-jaizat. Nah, jadi ta'alluqnya al-ilmu dengan al-kalam, dengan 3 perkara ini, al-wajibat, al-mustahilat, dan al-jaizat. Sifat ilmu Allah disebutnya namanya ta'alluq inkishaf. Ta'alluq apa namanya? Ta'alluq inkishaf. Kalam Allah ta'alluqnya terhadap 3 perkara hukum akal itu tadi disebutnya ta'alluq dilalah.
istilahnya dalam ilmu tauhid sebutnya begitu. Kalam Allah ta'alluqnya terhadap tiga perkara tersebut disebut apa? Ta'alluq inkishaf. Kalau ilmu Allah ta'alluqnya terhadap tiga perkara tersebut disebut ta'alluq. Ilmu Allah disebutnya ta'alluq inkishaf. Kalau kalam Allah disebutnya ta'alluq dilalah. Lanjut. Wa kama anna kalamahu ta'ala, dan sebagaimana bahwa kalam Allah ta'ala la yata'addadu, tidak berbilang. Fakadzalika, maka demikian pula kalam Allah la yatajazza'u, tidak terbagi-bagi. Bal hadzal kalamul azaliyul abadiyyu, tetapi ini kalam yang azali dan abadi, az-zatiyyu, yang secara zatnya, al-wahidu, yang esa, yang tidak ada keserupaan baginya, huwa, dia kalam, syamilun, mencakup, lil amri wan nahyi, bagi perintah dan larangan, wal khabari, dan bagi berita, wal istikhbari ayis suali, dan dari jawaban pertanyaan. Jawaban pertanyaan yang dimaksud, ada peristiwa terkait hukum misalkan, lalu ditanyakanlah kepada Rasulullah hukumnya apa, lalu turunlah ayatnya. Nah begitu, lalu turunlah ayatnya. Nah itu namanya al-istikhbar, ai as-su'al, artinya pertanyaan. Nah jadi kalam Allah tercakup padanya adalah perkara amr, nahi, khabar, istikhbar, wal wa'di, dan janji, wal wa'idi, dan ancaman dalam kalamnya tersebut. Wa 'abbara ba'duhum, dan mengungkapkan oleh sebagian mereka para ulama, bi annal amra wan nahya, dengan bahwa perintah dan larangan, wal wa'da wal wa'ida, dan janji dan ancaman, wal khabara wal istikhbara, dan berita dan pertanyaan, jawaban pertanyaan gitu. Dan jawaban pertanyaan, awsafun, itu sifat-sifat, lihadzal kalamil wahidi, bagi ini sifat kalam Allah yang esa, sifat-sifat daripada kalam Allah yang esa. Itu sifat-sifatnya, ada disebut wa'ad, wa'id, ada sebut an-nahi, al-amr, nah gitu. Sifat bagi kalam Allah tersebut, al-wahidi yang esa, al-wajibi yang wajib lillahi bagi Allah Ta'ala. Wa sanubayyinu dzalika kullahu, dan akan menjelaskan oleh kami dzalika, akan demikian itu, kullahu, seluruhnya, fima ya'ti, pada apa yang akan datang insyaallah Ta'ala. Luas bahasan terkait dengan kalam Allah. Pada bagian pertama ini terkait dengan kalam Allah, yang harus difahami pada pokoknya bahwa Allah memiliki sifat kalam, wajib diimani. Wajib diimani. Kalam termasuk daripada sifat ma'nawiyah, dari sifat ma'ani. Sifat daripada sifat ma'ani, wajib diimani adanya bagi Allah. Nah kemudian yang kedua, wajib berkeyakinan bahwa kalam Allah sebagaimana sifat-sifat yang lainnya tidak menyerupai makhluknya. Selain sifat kalam, sifat-sifat Allah semua itu bukan dalam makna sifat benda. Maka demikian pula dengan sifat kalam, wajib diyakini bukan dalam makna sifat benda. Karena itulah kalam zat Allah
suci daripada huruf, suara dan bahasa. Nah, ini pondasinya, harus paham ini. Nah, jadi sebagaimana seluruh sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat makhluk, maka demikian pula dengan sifat kalam Allah tidak menyerupai makhluknya. Sifat kalam Allah jalla 'anil aswati wal hurufi, lahu kalamun laisa kal ma'rufi, jalla 'anil aswati wal hurufi. Allah memiliki sifat kalam, tetapi sifat kalamnya suci dari segala suara, wal hurufi, dan huruf-huruf. Nah, ini pondasi akidah yang wajib kita pegang teguh sebelum berbicara jauh terkait dengan kalam Allah. Wallahu a'lam bishawab.